Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita dalam minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini adalah tetaplah menyuarakan kebenaran. Diambil dari nats khotbah kita yang tertulis dalam kitab Amos pasal yang ke-7 ayat 10 sampai ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, Pelihat, pergilah, nyala ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dunia tipu-tipu, tulis seseorang di status WhatsApp-nya. Di berbagai kesempatan juga tidak jarang saya melihat kata-kata ini dituliskan seseorang di akun media sosialnya. Pembuatnya bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, tetapi juga dari kalangan remaja, bahkan sampai anak-anak. Saya tidak tahu pasti apakah mereka yang membuat status demikian semuanya mengerti apa maksud dari yang mereka tuliskan, atau apakah sebagian dari mereka membuat status itu hanya sekedar mengikuti tren masa kini, atau hanya sekedar gaya-gayaan. Namun satu hal yang saya tahu pasti, tulisan itu, pernyataan itu merupakan sebuah sinyal bahaya, sebuah peringatan penting akan banyaknya penipuan-penipuan, akan banyaknya kebohongan-kebohongan, kecurangan-kecurangan, bahkan fitnahan-fitnahan. Penipuan sekarang bukan hanya lagi penipuan secara onsite. Penipuan secara online sudah sangat banyak, Bapak Ibu. Kecurangan-kecurangan, kebohongan-kebohongan sering sekali dipertontonkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Bahkan di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, ada banyak oknum yang mencari keuntungan, memperkaya diri atau kelompok tertentu. Fitnahan-fitnahan, berita-berita hoax sudah menjadi konsumsi kita setiap hari. Kadang kita berbicara pisang, tapi sampai ke orang lain sudah menjadi kolak. Kita bicara tentang batu, tapi sampai ke orang lain sudah menjadi rumah. Itulah yang terjadi di zaman
yang semakin maju ini. Di zaman yang menurut kebanyakan orang adalah zaman di mana kejujuran dan kebenaran dianggap sudah kadaluarsa. Kalau hidup jujur, hidup benar, ya nggak makanlah katanya. Kalau hidup jujur, hidup benar, nggak dapat uang, nggak cepat kaya. Kalau menyuarakan kebenaran, banyak resikonya. Menderitalah, dibencilah itu, dicemoohlah, dihina, bahkan disingkirkan. Maka dengan menimbang untung rugi, membuat kita sering sekali berkompromi dengan ketidakbenaran. Supaya kita tenang-tenang saja, kita aman-aman saja, kita lebih memilih untuk bungkam 1000 bahasa, bahkan berpihak kepada ketidakbenaran. Tetapi saudaraku, tidaklah demikian halnya dengan Amos, seorang dari Tekoa, seorang peternak domba, dan seorang pemungut buah ara hutan, yang dipanggil Allah untuk bernubuat di Israel Utara, yakni di masa Raja Yerobeam. Amos berani menyuarakan kebenaran, sebagaimana yang dikatakan di ayat yang ke-11. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Saudaraku, tentu Amos sadar, tentu Amos tahu resiko apa yang akan ia terima ketika ia mengatakan kebenaran itu. Yang dia katakan akan mati terbunuh itu bukan orang biasa, tapi seorang raja. Yang dia katakan akan menjadi orang buangan itu bukan puluhan atau ratusan orang saja, ya, tetapi ribuan orang. Ada banyak orang. Tetapi meskipun demikian, ia tidak takut. Meskipun demikian, ia tidak gentar baginya perintah Tuhan di atas segala-galanya. Baginya perintah Tuhan pastilah perintah yang baik. Perlu kita ketahui bersama, pada masa itu, di zaman Amos, orang Israel adalah orang-orang yang gemar beribadah kepada Tuhan. Perayaan-perayaan ibadah juga dihadiri banyak orang. Tapi ternyata ibadah dan perayaan-perayaan yang mereka lakukan hanyalah sebatas rutinitas, hanya sekedar beribadah. Dalam kesehariannya, mereka adalah pelaku-pelaku ketidakadilan. Mereka adalah pelaku-pelaku ketidakbenaran. Mereka melakukan kecurangan terhadap sesamanya yang miskin. Mereka berbuat semena-mena terhadap orang-orang lemah, menindas dan berbuat curang kepada orang miskin untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Para penguasa, para penegak hukum tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Saudaraku, Tuhan membenci ibadah mereka. Tuhan membenci perayaan-perayaan mereka. Bangsa Israel berpikir bahwa Tuhan itu dapat disuap, Tuhan itu dapat disogok dengan besarnya persembahan yang mereka bawa ke rumah Tuhan. Sedangkan dalam kesehariannya, mereka melakukan ketidakadilan. Mereka melakukan penindasan kepada sesamanya. Oleh karena penindasan serta kecurangan yang mereka lakukan kepada sesamanya, maka hukumanlah yang akan mereka dapatkan. Tetapi jikalau umat itu mau bertobat, serta hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan, maka umat Tuhan akan terhindar dari celaka dan murka Tuhan. Dengan keberanian, dengan kebenaran, Amos menyampaikan nubuatan tentang kematian Yerobeam dan pembuangan orang Israel. Saudaraku, kita dapat melihat dalam nats kita saat ini respon negatif dari Amasya terhadap pemberitaan Amos. Ia mendakwa Amos mengadakan persepakatan melawan Yerobeam dan memerintahkan agar Amos kembali
ke Yehuda. Tetapi Amos membela diri dengan mengatakan, "Aku bukan hendak melawan raja dan bangsa Israel. Aku hanya menaati perintah Allah yang menyuruh aku pergi ke Israel." Amos juga menyinggung Amasya dengan mengatakan bahwa aku tidak sedang mencari makan melalui nubuatanku. Aku ini bukanlah nabi profesional, sama seperti mereka yang bernubuat di istana-istana raja dan mendapat dukungan keuangan dari kerajaan, sehingga mereka tidak berani menyatakan kebenaran dan justru menjadi pelaku ketidakbenaran. Amos juga mengatakan, Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba untuk bernubuat kepada orang-orang Israel. Namun, sangat disayangkan saudaraku, teguran Allah yang datang melalui Amos tidak mereka terima. Mereka tolak semuanya itu. Sehingga pada akhirnya penghukuman Allah datang atas mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dengan tema minggu kita saat ini, tetaplah menyuarakan kebenaran. Maka sama seperti Amos, kita juga diajak untuk menjadi Amos-Amos masa kini yang boleh menjadi duta Allah untuk menyuarakan kebenaran. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Jika dunia sama seperti Amasya yang berpihak kepada ketidakbenaran, sehingga ia dan keluarganya mendapat hukuman Allah, maka sebagai anak-anak Allah kita harus seperti Amos yang berani menyuarakan kebenaran. Jika dunia takut menyuarakan kebenaran, bungkam dengan kecurangan-kecurangan, kedustaan, bahkan kebohongan, maka sebagai anak-anak Allah kita harus berani menyuarakan kebenaran. Tentu dengan catatan, kebenaran yang kita suarakan adalah kebenaran Tuhan, bukan kebenaran menurut kita sendiri. Jika dunia mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar, melakukan penipuan, kecurangan, hoax, korupsi, dan lain sebagainya, maka sebagai anak-anak Allah, lakukanlah pekerjaan saudara dengan kebenaran dan atas dasar takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan menyebarkan fitnah. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan menyebarkan kebohongan-kebohongan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Ingatlah, kebohongan memang bisa menutupi kebenaran, tetapi tidak menghilangkannya. Semuanya hanya masalah waktu hingga kebenaran itu terungkap. Saudaraku, kita tentu sepakat tidak mudah untuk menegakkan kebenaran, tidak segampang untuk membalikkan telapak tangan, tidak gampang untuk berkata jujur, tidak gampang untuk berkata benar, karena sering sekali ada konsekuensi yang akan merugikan kita. Tetapi bagaimanapun itu, kebenaran harus kita suarakan. Tentu untuk menyuarakan kebenaran, kita tidak harus langsung main tunjuk. Kita tidak harus langsung main hakim. Cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata Yesus dalam Matius 10 ayat 16. Cara sangat menentukan, ya. Cara sangat menentukan, Bapak Ibu. Pesan yang kita sampaikan itu dapat sampai dan dapat diterima dengan baik. Sama seperti dokter, kalau mau menyuntik tidak langsung memasukkan jarum itu, ya. Atar dilap-lapnya dulu yang mau disuntik itu, dilalap-lalapi, diajak ngobrol. Siapa namamu, Dek? Orang manalah kau?
Udah lama kau jadi orang cantik, Dek. Ya, karena dipuji seperti itu, senyum-senyumlah dia. Pas lagi senyum-senyumnya disuntikkan jarum suntik itu. Ya, karena dilalap-lalapi, akhirnya hanya seperti digigit semut yang dia rasakan. Coba kita bayangkan kalau begitu sebaliknya yang dilakukan dokter itu. Begitu dia datang, dipegang tangan pasien itu, langsung disuntik dokter itu ke pasien itu. Pasti pasien itu takut, pasti pasien itu berontak. Tetapi karena dibuat caranya sangat enak, pasien itu pun jadi mau meskipun awalnya dia takut. Nah, begitupun dalam menyampaikan kebenaran, ada banyak cara, ada banyak jalan. Cara menyampaikan bisa berbeda, tetapi kebenaran harus kita suarakan. Sebagaimana anak-anak Tuhan, kita harus menjunjung tinggi kebenaran, apapun resikonya. Dalam Matius 5 ayat 37, Yesus bersabda, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Amin. Kita berdoa. Berikanlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, untuk memampukan bahkan menguatkan kami, agar kami boleh menjadi Amos-Amos masa kini yang berani untuk menyuarakan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin.